Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menekan tombol subscribe channel ini dan semoga terhibur dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pembahasan kali ini saya sesuaikan dengan momen ibadah haji, karena bulan ini adalah bulan haji. Sehingga saya mengangkat topik tentang ibadah haji. Ibadah haji sendiri saya kaitkan dengan sifat-sifatnya yang menyerupai dengan perkawinan. Dalam pelaksanaan ibadah haji ditetapkan pada rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang yang sanggup. Saya menempatkan pada kajian ini dalam urutan pertama, bukan berarti saya mengacak-acak rukun Islam. Untuk itu saya meminta maaf. Saya menempatkan pertama ini, saya menganggap bahwa inti daripada sebuah agama, khususnya Islam, adalah haji dan perkawinan. Hal itu sesuai dengan kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku perkawinan, maka dia bukan tergolong umatku. Dan pada peristiwa haji terakhir, haji perpisahan, haji wada, ketika Rasulullah dan rombongannya melaksanakan ibadah haji, di situ ada ayat yang mengatakan, hari ini ku sempurnakan untukmu agamamu, dan ku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 3. Itu menandakan bahwa dalam ibadah haji dan perkawinan adalah puncaknya dari sebuah agama Islam. Tanpa melakukan perkawinan, tentunya tidak ada peristiwa 7 kewajiban Islam secara hakikat yang akan terjadi dalam diri kita. Dan tanpa melaksanakan ibadah haji, maka tidak ada peristiwa 7 kewajiban Islam secara syariat yang akan terjadi di negeri Mekah. Untuk itu saya mengangkat persamaannya dulu. Ibadah haji jika dilakukan tentunya harus memiliki finansial, punya anggaran yang cukup untuk melaksanakan. Kemudian harus memiliki ilmu, memiliki amal, dan dibutuhkan fisik, jiwa yang sehat. Begitu pula dalam perkawinan, kita harus memiliki finansial, memiliki anggaran, harus menuntut ilmu dan amal, dan punya jiwa yang sehat, punya kesehatan yang fit. Dan begitu juga kedua-duanya memiliki persamaan, yaitu boleh dikerjakan lebih dari 1 kali. Haji bisa dikerjakan lebih dari 1 kali, bisa berulang-ulang kali. Begitu juga perkawinan bisa dilaksanakan berulang-ulang kali. Asal jangan terlalu banyak. Saya katakan demikian kalau kita melaksanakan perkawinan, maka di situ akan terjadi peristiwa syahadat, peristiwa jihad, peristiwa hijrah, peristiwa sholat, peristiwa zakat, peristiwa puasa,
dan intinya adalah peristiwa ibadah haji. Demikian pula kita melaksanakan secara syariat ibadah haji. Di sana kita akan melaksanakan pekerjaan. Tentunya kita bersahadat ketika melaksanakan sholat atau sembahyang. Begitu pula akan melaksanakan hijrah dari Mekah ke Mina, Mina ke Mekah, kemudian dari Mekah ke Madinah. Dan di situ ada peristiwa jihad di mana kita berusaha untuk melontar. Berjuta-juta manusia berkumpul di waktu yang sama untuk melaksanakan melempar. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah. Di situ berjuta-juta umat manusia melaksanakan peristiwa mengelilingi Ka'bah sambil berdoa. Dan pada diri kita di saat melaksanakan perkawinan, pra, sedang, dan pasca, di situ juga terjadi yang demikian. Syahadat misalnya, saya kutip ayat yang mengatakan, dan Allah mengeluarkan anak-anak Adam dari subur mereka sambil mengambil kesaksian bagi mereka seraya berkata, alastu birabbikum. Dan waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Itulah syahadat yang pertama kali kita lakukan. Surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian peristiwa hijrah, yaitu dari langit ke bumi, dari alam gaib, alam sulbi ke alam rahasia atau alam kandungan. Kemudian jihad, dari menurut dunia kedokteran ada kurang lebih 500 juta sel sperma berusaha untuk membunuh sel ovum, sehingga mereka berusaha mengelilingi, berputar-putar, mencari celah, mencari lubang untuk menembus. Tapi peristiwa itu semuanya korban dalam jihad. Mereka korban dalam pertempuran, dan hanya satu sel sperma saja yang berhasil masuk menembus sel ovum, dan keduanya dibuahkan dan diangkat ke dalam rahim. Begitu juga di tempat itu adanya dinding rahim dan leher rahim. Di sana disyariatkan untuk menginap kurang lebih 2 atau 3 malam. Dan di wilayah itu juga ada namanya tempat Musdalifah, tempat melontar. Kalau dalam proses hijrah dan proses jihad kita berada di dinding rahim, maka di situ gangguan iblis baik yang ada di dalam diri maupun yang dari luar untuk berusaha menggagalkan. Maka yang terjadi di sana, kita melontar sebuah tembok atau dinding. Berjuta-juta manusia berusaha untuk mengusir iblis, tapi yang dilempar adalah sebuah tembok atau dinding. Itu menggambarkan ada sebuah persamaan. Begitu juga sa'i, safa, marwah, sebuah perbuatan melelahkan, perbuatan untuk menyusahkan diri untuk naik turun dari 2 bukit Safa dan Marwah dengan cara berlari-lari kecil atau berjalan. Itu menandakan bahwa setiap kita melaksanakan sholat, tentunya kita harus berdiri betul di sana dalam
takbiratul ihram bukan berarti hanya kita berdiam diri, tapi kita harus melaksanakan sebuah pekerjaan menyusahkan diri, yaitu naik turun, yaitu ruku, i'tidal, sujud, dan dilaksanakan berulang-ulang kali. Itu menggambarkan ada persamaan peristiwa. Begitu juga zakat dan sedekah. Di sana banyak orang-orang miskin, para peminta. Dan tentunya kita harus mengeluarkan sedikit rezeki untuk membantu mereka. Dan ketika kita tidak melaksanakan rukun haji atau sunnah haji, maka kita harus membayar dam. Itu berarti mengeluarkan uang untuk orang yang membutuhkan. Begitu juga makna daripada zakat adalah sebuah perbuatan yang diawali dengan nafsu. Karena orang yang menginginkan keuangan yang banyak, menginginkan jabatan kedudukan, menginginkan sesuatu yang lebih daripada orang lain adalah sebuah perbuatan yang didorong oleh nafsu. Maka tentunya dengan kelebihan yang dimiliki atas perbuatan nafsu itu harus membuka sedikit sebagai zakat dan sedekah bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya pekerjaan seperti itu dapat terjadi secara syariat dan secara hakikat dalam diri kita. Keduanya sangat relevansi, kait mengait, tidak bisa dipisahkan satu yang sama yang lain. Di sana ada sebuah tempat di mana puncaknya ibadah haji, yaitu Padang Arafah. Di tempat itu dilarang melaksanakan memakai pakaian yang berjahit, tetapi harus memakai pakaian ihram. Di situ sejarahnya dinikahkan Adam dan Hawa dan disaksikan oleh Allah dan malaikat. Dan di tempat itu diperbolehkan untuk melaksanakan hubungan suami istri sebagaimana layaknya yang sudah disahkan oleh Allah lewat ijab kabul. Tidak seperti keduanya masih berada di langit, yaitu melaksanakan suatu perbuatan yang hina, perbuatan yang dilarang, dan keduanya dihijrahkan ke bumi. Itulah persamaan-persamaan yang perlu saya angkat sebagai bukti kebenaran Islam itu adalah agama yang benar. Islam itu inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Hal ini walaupun dalam umat yang lain melaksanakan perkawinan, tapi mereka tidak mengakui Islam. Mereka tidak menyadari bahwa Islam itu bersumber dari yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau kita berdebat tentang Islam dan Nasrani, tentunya harus memakai dalil yang pas, dalil yang pasti sebagai bukti agar mereka yakin. Jangan hanya berdasarkan kitab-kitab kita yang masing-masing mempertahankan kebenaran kitabnya masing-masing. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung pada kesempatan yang berikut.